Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Amin. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tahukah anak-anak siapa orang yang pertama kali melakukan ibadah kurban? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri yang bernama Ismail alaihissalam. Namun Allah ingin menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Nah, sejak saat itulah Islam disyariatkan untuk melakukan kurban bagi yang mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam sering disebut sebagai Khalilullah, yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi, termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada kaum yang penuh kemusyrikan. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Padang Aram, Babilonia, yang sekarang disebut dengan negeri Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar bin Nahur, seorang pembuat patung yang terkenal. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang istri, yaitu Siti Hajar yang memiliki putra yang bernama Ismail, dan Siti Sarah yang memiliki putra bernama Ishak. Kedua putra Nabi Ibrahim ini adalah menjadi seorang nabi. Pada saat itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim dan kejam, yaitu Raja Namrud. Raja itu mengajak kepada semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Selain itu, ia juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu seperti setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Saat itu, istri Azar sedang hamil, yakni ibu Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelisah jika bayi yang akan dia lahirkan nanti adalah seorang laki-laki, dan kekhawatirannya terjadi bahwa bayi yang ia lahirkan adalah laki-laki. Ketika Azar melihat bayinya laki-laki, ia segera menyembunyikannya di sebuah gua di dalam hutan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bayi itu dapat bertahan hidup selama tinggal di dalam gua, dan bayi itu tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas. Dan bayi itu adalah Ibrahim alaihissalam. Setelah usianya beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam sering memikirkan dan merenung. Ia memperhatikan kebiasaan masyarakat sekitar yang menyembah berhala. Padahal berhala itu buatan mereka sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari siapa yang Tuhan yang pantas untuk disembah. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian dia melihat bulan yang muncul. Dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan terbenam, Nabi Ibrahim berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian, beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari terbit. Dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar."
Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun menemukan Tuhannya yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa Raja Namrud dan kaumnya adalah penyembah berhala. Pada suatu hari, ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak ada satu orang pun yang berada di tempat pemujaan. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dan menghancurkan patung-patung berhala dengan menggunakan sebuah kapak yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim menyisakan atau membiarkan patung berhala yang besar, lalu dikalungkan kapak tersebut di leher berhala yang paling besar tersebut. Pada hari berikutnya, Raja Namrud dan pengawalnya yang akan mengadakan pemujaan, mereka terkejut karena melihat berhala-berhala yang mereka puja hancur. Mereka menduga bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim dan bertanya, "Ibrahim, apakah benar yang melakukan semua ini adalah kamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tanyakanlah kepada patung yang masih ada itu, dialah yang membawa kapaknya." Lalu para penggawanya menjawab, "Mana mungkin ia bisa melakukannya?" Nabi Ibrahim menjawab, "Jika engkau tahu bahwa berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa engkau menyembahnya?" Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengemukakan pendapatnya, pemikirannya yang berisi dakwah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Raja Namrud sangat marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum mati. Raja Namrud memerintahkan penggawanya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup di tengah alun-alun. Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong dan sebaik-baiknya pelindung. Dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Tidak ada satu bagian tubuh Nabi Ibrahim yang terluka, hanya tali pengikat Nabi Ibrahim saja yang lepas. Atas kejadian ini, banyak orang yang menyaksikan dan tertarik terhadap dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang yang beriman semakin percaya pada kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga membangun Ka'bah bersama istrinya Siti Hajar di dekat Zamzam dan meletakkan batu hitam atau Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, anak-anak, berikut adalah kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam patut dijadikan teladan bagi manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dapat menumbuhkan sikap religius, tidak mudah menyerah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dari kisah singkat Nabi Ibrahim ini kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.